jenenge Rachel dekat iku Rachel Indiana. Sudah nggih? Rumus biasanya. Biasanya bahasa Indonesia, matematika. Tema 4. Tema 4 sistematika 4. Dikirim siapa? Sampai Aniyo Mas Rizky yo. Sama Niyo nama Rizky yo. Tak kirim tak Japri. Iya tak karo nih, kok soalnya gambar saku tak karena Mas Ilham. Mas Ilham ya sudah siap kan? Halo, Kak kena ya Ki? Halo. Anak-anak dengar suara Ustazah? Oke. Arasi muridku. Sing Firin njupuk modul. Wis kae iki. Luar kota dek iku biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat. Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah bersemangat. Betul. Semangat ya? Oke. Anak-anak seperti biasanya, Ustazah Mus, Ustazah Indah. Ustazah akan mendampingi anak-anak belajar. Oh juga ada Ustaz Rizky nanti ya. Ustaz Rizky nanti juga ikut mendampingi anak-anak belajar. Seperti biasanya Ustazah Mus mendampingi anak-anak lebih dulu. Pelajarannya bahasa Indonesia dan matematika. Oke, kita buka dulu dengan bacaan basmalah sama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Mus belajar dulu, modulnya tolong disiapkan. Halo, Usinda pergi dulu ya. Istian sama Usinda istirahat dulu. Ustazah Mus yang dampingi anak-anak belajar, oke? Modulnya sudah siap belum? Udah. Oke, pinter. Dibuka bahasa Indonesia dulu nak, bahasa Indonesia. Oke. Halaman 1 ya, Us. Dalam? Halaman 1. Halaman 1, pinter. Bahasa Indonesia hari Senin halaman 1. Sudah dibuka belum? Sudah, Us. Oke. Ayo mengamati, anak diajak mengamati percakapannya antara lebah dengan semut. Tahu kok lebah dengan semut, Mas? Bukan, Mas. Ini yang 3, 4, Mas. Dayu dan teman-teman. Enggak, 4. Itu yang kemarin. Sebentar nak, salah. Mas Rizky. Sebentar nak, Mas Anu ada kesalahan teknis. Mas Ilham salah. Kesalahan teknis ya, minta maaf ya. Namanya manusia, gak sempurna ya. Oke, ini baru ya. Mengamati percakapan, lu kok lebah lah. Iya, Mas Ilham ini enggak goda ya. Mbak Dian, cari apa? Oke, sudah siap ya? Anak-anak, percakapannya Dayu dan teman-teman. Oke, kita amati dulu ya. Nah, di situ ada Dayu dan teman-temannya sedang apa ya? Sedang bermain. Kita harus ikut menjaga tempat kebersihannya ya. Harus tetap kita jaga. Jadi tempatnya tetap dijaga. Kata siapa itu? Kata Dayu. Kemudian kata temannya Dayu laki-laki siapa ya namanya? Yang rambutnya krewel. Tadi dia pakai kacamata siapa namanya? Ini. Yang pakai kacamata kayak Ustazah siapa itu? Udin. Katanya Udin. Oke. Teman-teman, siapa yang bersihkan dan merawat tempat ini? Kata Udin begitu ya. Katanya Dayu,
tempat ini biasanya ada yang membersihkannya. Itulah sebabnya tempatnya selalu bersih dan nyaman. Ya, kata siapa lagi ya? Kata siapa lagi yang pakai kacamata tadi? Oke, ya, betul. Tempat ini juga terasa sejuk, ya, karena banyak pohon dan juga pohonnya itu selalu rindang, ya, pohonnya rindang. Nah, itu percakapannya Dayu. Isinya tentang apa kalau begitu? Tentang menjaga kebersihan. Hai. Tentang menjaga kebersihan tempat bermain. Oke, tempat bermain dijaga kebersihannya. Anak-anak juga sama ya. Kalau tempat bermainnya juga dijaga kebersihannya. Lanjut, Mas. Nah, setelah ini kan ada pertanyaan ya, Nak ya. Nanti pertanyaannya itu sesuai dengan percakapannya. Oke, lanjut, Mas. Nah, sekarang ayo membaca. Gak kelihatan, Mas, kenapa? Oke, ayo membaca. Anak-anak diajak membaca. Ustazah akan bacakan, anak-anak menyimak ya. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak dan membuat tempat tidak nyaman. Kalau baunya tidak enak, tempat bermainnya juga tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek mengandung air. Tempat becek mengandung air. Tempat yang tercemar menjadikan apa? Sumbernya penyakit dan juga baunya tidak enak. Kumuh ya. Lanjut, Mas. Oke, selain tempat kumuh, hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya juga bisa membuat udara tercemar ya. Banyaknya kendaraan itu namanya apa? Asapnya kendaraan itu ya, Nak ya, bisa menimbulkan polusi. Polusi itu adalah tidak baik untuk kesehatan. Polusi itu pencemaran udara dari asap kendaraan ya, yang rang itu ya. Itu bisa menimbulkan polusi. Nah, dari cerita tadi itu udara yang tercemar bisa menimbulkan apa, anak-anak? Penyakit ISPA. Apa itu ISPA? Infeksi saluran pernafasan akut, jadinya sesek ya. Jadi nafasnya sesek. Nah, sekarang dari bacaan tadi, anak-anak dapat informasi tentang apa ya? Tentang tempat yang berair. Apa tempat berair itu? Becek ya. Kemudian ada noda atau kotor, bau ya, baunya tidak enak. Tempat yang kotor, kumuh ya, polusi, pencemaran udara. Jadi dari kata-kata tadi sudah dikasih Ustazah artinya. Nanti anak-anak tinggal menarik garis ya, sudah ada. Soalnya kan ya ada anak-anak pencemaran udara atau polusi itu nanti apa? Ditarik seret gitu ya. Tarik garis seperti biasanya. Oke? Sampai di sini ada yang bertanya? Oke, lanjut, Mas. Dalam. Iya, Nak. Nah, sekarang ini tempat dalam. Dalam yang tanya siapa angkat tangan? Dimas. Yang membaca itu tadi itu apa, Kenapa? Halaman berapa, Us? Bahasa Indonesia, Nak. Bahasa Indonesia semuanya. Bahasa Indonesia. Halaman hari Selasa itu. Hari Selasa. Oke, ya Allah. Dimas sama siapa belajarnya? Didampingi mama apa enggak, Nak? Oke, sudah? Sudah ketemu? Oh, Ustazah ya siap halamannya. Kalau begitu biar anak-anak enggak Ustazah juga siap halamannya. Sekarang kita lihat yang gambar pohon ada hutan itu ya, Nak ya. Oh, tempat bermain yang baca gambar meja yang kotor. Itu halaman Oke. Oh, sudah ada yang jawab itu. Halaman 6 dilihat. Selasa halaman 6. Coba. Itu ada. Sudah pinter. Anak-anak, itu mejanya itu adalah sangat kotor sekali. Mas, tolong gambarnya, Mas.
Ada atau kotor? Mejanya kotor sekali. Nah, dari meja yang kotor itu kita dapat mengambil kesimpulan atau informasi yang ada pada gambar adalah satu, setelah bermain tempatnya nggak dibersihkan, ya, nggak diberesi. Akhirnya bagaimana tempatnya? Tempatnya bagaimana ini? Kotor. Yang kedua, tempatnya menjadi kotor. Pinter. Yang ketiga, tempat yang kotor tidak bagus untuk kesehatan. Apa menimbulkan apa tadi, Nak? Hai. Penyakit, ya. Yang keempat, tempat yang kotor menjadi sarang penyakit. Nanti di situ ada, di dalam modul itu ada soal, anak disuruh membuat kalimat yang sesuai dengan gambar. Ada 3, itu sudah dibantu Ustazah. Jadi setelah bermain tidak diberesi, tempatnya menjadi kotor. Tempat kotor adalah tidak bagus untuk kesehatan. Karena apa? Bisa menjadi sarang penyakit. Sudah paham? Ada yang bertanya? Kayak sampah. Ada yang bertanya, Nak? Ya. Oke, kalau tidak ada bertanya dilanjut. Yang halaman masih bahasa Indonesia dulu ya, Nak. Halaman 9. Halaman 9 hari Rabu. Mbak Dian. Halaman 9 hari Rabu. Tidak. Nah, hutan merupakan paru-paru dunia. Ustazah akan baca, anak-anak memperhatikan dulu ya. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar. Hutan tidak boleh diapakan? Tidak boleh dibakar, tidak boleh ditebang ataupun dirusak. Jadi tidak boleh dibakar, tidak boleh ditebang, tidak boleh dirusak. Jika hutannya rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Bukan manusia saja, hewannya juga, ya. Lingkungan bisa banjir. Akibatnya kalau hutannya gundul, ya. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor membawa penyakit. Ya, hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, hutan yang rindang, yang sejuk, ya, kita dapat menghirup udara segar. Segar sekali kalau banyak pohonnya, ya. Lingkungan juga menjadi indah. Lingkungan menjadi nyaman dan juga kita menjadi sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Kenapa kok dinamakan paru-paru dunia? Karena kalau hutannya sejuk, hutannya rindang, bagaimana anak-anak? Udara yang kita hirup juga segar. Oke, ada yang bertanya sampai di sini? Oke, lanjut Mas Ilham. Nah, ini anak-anak ada 2. Gambar 1 adalah hutan yang sangat apa? Hijau, ya, ada danaunya. Terus yang kedua, gambar 2 ini bagaimana gambar 2, Nak? Gambar 2 bagaimana? Tanah. Gak subur ya, kering ya tanamannya ya. Anak-anak bisa membandingkan gambar 1 sama gambar 2. Yang gambar 1 tanamannya tumbuh subur, ya. Daunnya rindang, udaranya sejuk, lingkungannya juga menjadi sejuk. Sehat enggak untuk kita? Sehat. Kalau yang kedua, ya, tanamannya kering, daunnya kering, hawanya panas, lingkungannya juga enggak sehat. Begitu ya. Oke. Anak nanti umpamanya disuruh menceritakan gambar 1 dan gambar 2 bisa enggak? Bisa, sudah dibantu Ustazah ini ya, Nak ya. Oke. Kalau sudah, kita ke matematika halaman yang hari Selasa. Matematika. Anak-anak matematikanya agak sulit ya. Ini pelajarannya baru, ya. Oke, hari Selasa dilihat matematikanya, Nak. Yang halaman 8. Halaman 8. Sudah? Sudah, anak-anak. Mas, nanti dikasih merah-merah bisa ya, Mas? Bentar dingin deh. Oke, sudah siap, Nak? Sudah siap belum?
Belum ketemu? Hari Selasa halaman 8 matematika. Sudah? Sudah, Nak? Oke, bisa dilanjut ya. Anak-anak, kalau yang minggu kemarin Ustaz sudah menerangkan tentang apa? Bangun? Bangun? Bangun apa, Nak? Oh, bukan bangun tidur. Bangun datar. Sekarang sudah ganti lagi. Bangun ruang. Bangun apa, Nak? Siapa sih jawab bangun tidur? Ayo, ya. Bangun ruang. Anak-anak, contohnya di sini adalah bangun ruang kubus. Bangun rumah. Bukan bangun. Bukan bangun rumah, anak-anak. Bangun ruang, ya. Bangun ruang. Itu namanya bangun ruang kubus, ya. Kemarin Ustazah sudah menerangkan tentang ruas garis ya. Oke. Sekarang bangun ruang itu memiliki 12 ruas garis. Bangun ruang apa? Bangun ruang apa tadi, Nak? Kubus. Ruas garisnya apa saja? Yaitu ruas garis AB. AB maksudnya. Itu yang merah-merah itu, Nak ya. Itu ruas garis AB. Kemudian BC. BC, sudah? Kemudian CD. CD. Nah, sampai oke. Kemudian AD. Sampai di sini ada yang tanya? Yang bawah tadi berapa ruas garisnya, Nak? 4. Anak-anak masih bingung? Mumpung Ustazah masih di sini. Anak-anak masih bingung enggak? Yang bawah tadi mempunyai 4 ruas garis, ya. 4 ruas garis. Kemudian enggak ada gambarnya, Mas. Oke. Sekarang yang atas kita lihat. Yang atas bangun apa saja? Ruas garis apa saja? EF. Oke, yang dikasih merah itu ya. EF itu yang merah itu ya. Kemudian SG. Merahnya dia ya, Nak. Oke. Kemudian GH. Oke. EH. Itu yang atas. Yang bawah tadi sudah ya. Kalau yang bawah dikasih merah-merah bisa, Mas. Oke ya. Anak-anak yang merah sudah disebutkan Ustazah. Sekarang yang belum disebutkan yang warna hitam apa ya? Ayo bisa jawab, yang dapat menjawab nanti dapat reward dari Ustazah. Apa ya? Hai. Coba yang Mas warna hitam dilihat. Di layar, dilihat di layar, nah, ya warna hitam. Apa ya? Yang berwarna hitam. BF, pinter siapa tadi? Suara siapa? Suara siapa, Nak, tadi, Nak? Oke, BF. Terus apa lagi? CG. CG. Terus mana lagi, Nak? CD, berarti lupa sampai ika kok. AE. Oke, AE dan DH. Semua ada berapa coba dihitung? Ada 12 ya. Atas 4, bawah 4, yang berdiri 4. Semuanya ada 12. Namanya apa tadi? Ruas garis. Ruas garis pada bangun ruang dinamakan rusuk. Apa, Nak? Oh, pintar. Ruas garis pada bangun ruang namanya rusuk. Kalau kemarin Ustazah menerangkan yang minggu kemarin, ruas garis pada bangun datar dinamakan apa? Si pintar, hebat. Sekarang ruas garis pada bangun ruang dinamakan apa, Nak? Rusuk, pintar, hebat. Kelas 2. Sampai di sini ada yang bertanya? Kamu enggak jawab, kamu enggak. Oke, dilanjut Ustazah. Anak-anak, bangun ruang ini, kalau kemarin bangun datar itu sisinya berupa apa? Sisinya berupa apa, Nak? Ruas garis. Tapi untuk bangun ruang, sisinya berbentuk apa? Bangun datar. Ya, oke. Lanjut, Mas. Nah, ini ada bangun prisma segitiga. Anak-anak sudah kenal belum? Sudah kenal belum ya?
Belum, baru sekarang. Oke, memang baru sekarang munculnya ya. Prisma segitiga. Kubus sudah. Kemudian ada balok. Ya, ada balok. Kemudian ada limas. Hati-hati keliru, kok jawab limas ya. Kalau limas bukan ya. Awas keliru ya. Limas, bukan limas, oke? Limas segitiga. Hati-hati keliru limas. Kalau limas itu apa ya, Nak? Apa kalau limas itu, Nak ya? Yang biasa itu ya, biasanya obrak-obrak itu ya. Nah, ingat ya, ini semuanya adalah contoh bangun ruang. Ada prisma juga ya, di contohnya anak-anak buahnya itu ya. Coba dilihat yang halaman halaman 10, Nak. Halaman 10 di modulnya anak-anak yang hari Rabu. Itu banyak contoh bangun ya. Ada bangun prisma segitiga, ada bangun ruang kubus, balok. Kemudian 5 segi 5, prisma segi 5, prisma segi 6, semuanya ada di situ ya. Itu ada contoh gambar bangun ruang. Sudah? Sudah paham, Nak? Ada but-butnya. Kalau sudah dilanjut. Oke, dilanjutkan. Tidak perlu. Lanjut, Mas. Sudah. Nah, ini kita bahas sisi. Kalau tadi yang kita bahas tentang apa, Nak? Rusuk. Sekarang kita bahas sisinya. Sisinya, kalau sisi bangun datar, namanya apa kemarin, Nak? Ruas garis. Tapi, kalau sisinya bangun ruang adalah bangun datar. Contohnya, sisi atas, Mas, sisi atas, kasih tanda merah tolong, Mas. Sisi atas dan bawah. Nah, sisi atas dan sisi bawah. Ya, itu ya, Nak. Sisi atas dan sisi bawah. Kemudian sisi depan dan belakang. Depan dan belakang. Kemudian sisi kanan dan kiri. Nah, jadi balok mempunyai berapa sisi ya? 6, pinter. Ada atas dan bawah, ada kanan dan kiri, ada depan dan belakang. Semuanya ada berapa? 6, pinter. Sisinya bangun ruang berbentuk apa? Bangun datar. Bangun datar, pinter, hebat. Kalau sisinya bangun datar berbentuk apa, Nak? Garis. Ruas garis. Ruas garis pada bangun ruang disebut apa tadi? Rusuk. Oke, 100 semuanya, hebat. Oke, lanjut, Mas. Sudah, terima kasih. Nah, sudah sampai di sini nggak ada pertanyaan. Nah, ini ada catatan penting. Nah, catatan penting ya. Kalau ini contohnya bangun apa? Datar apa ruang, Nak? Bangun datar. Kalau yang ini contoh bangun ruang. Nah, catatan penting. Ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Sisi bangun datar adalah ruas garis. Ruas garis pada bangun ruang disebut rusuk. Ingat-ingat. Sisi bangun ruang berbentuk bangun datar. Bangun ruang memiliki rusuk dan titik sudut. Coba kita amati gambarnya. Titik sudutnya mana? Atas, Mas, tolong dikasih, Mas. Atas, kasih merah tul. Nah, atas ini, Nak. Nah, oke, yang tanda kuning itu yaitu titik sudut. Terus yang bawah ada 4. Pojok. Oke, ya itu ya. Nah, sisinya bangun di sini adalah yang bawah berbentuk segi 4, yang samping-samping berbentuk segi 3. Ada berapa sisinya? Ada berapa sisinya, Nak, bangun ini? 5. Oke, hebat, 5. Yang samping 4, yang bawah 1. Sudah paham? Paham. Ada yang bertanya? Coba yang bertanya angkat tangan. Mumpung Ustazah masih di sini. Oke, ada yang bertanya, Nak? Nggak bingung anak-anak? Soalnya bangunnya baru ini ya. Bangun ruang, bingung nanti. Oke, pintar, bukan bangunan rumah ya. Oke, sudah bisa semuanya.
Hebat anak solih-solihah, pinter ya. Harapan orang tua ini nanti ya. Harapan Ustazah juga ya. Pinter, semangat belajar dan terima kasih Ustazah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yang penting sehat selalu bersama keluarga. Anak-anak ya, dilihat modulnya halaman 2. Untuk halaman 3, halaman 2 ya, benar ya. Kemudian untuk halaman 4 kemuhamadiyahan, anak-anak itu ada latihan dari Us Indah ya, dikerjakan. Oke. Modulnya kan mungkin belum dikembalikan, tapi mudah-mudahan masih ingat ya pekerjaan kemarin ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran hari ini. Coba sebelum pelajaran hari ini kita mulai, ayo kita main tepuk-tepukan yuk. Oke, tangannya di atas. Oke, coba tangannya di atas sudah. Coba begini, biar tangannya biar nggak sakit. Oke, gini kan ya. Nah, ini adalah senam ketika anak-anak kalau banyak menulis, tanganku capek, supaya nggak capek diginikan. Jadi kalau terasa capek diginikan. Nah, itu nanti akan sakitnya akan hilang sayangku ya. Sudah diginikan lagi, ayo. Sekarang begini. Belum. Sudah? Ayo. Tuh. Begini. Oke. Nah, ini juga membantu supaya tangan kita nggak mudah capek atau sakit. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai ya. Siap semuanya. Dilihat modulnya ya, modul 2. Ya, Al-Qur'an hadis ya. Ibadah Pak Al-Qur'an hadis. Sebentar. Mas Jerry ngantuk ya? Enggak. Alhamdulillah kalau enggak ya masih pagi-pagi itu harus selalu ceria. Mbak Fira, tetap semangat Mbak Fira ya. Oke. Nah. Ya. Minggu depan anak-anak sudah PH lagi loh ya. Makanya nanti dikerjakan kemudian sambil belajar ya. Supaya nilainya bagus-bagus. Halaman 2. Halaman 2 sayangku. Sudah ketemu? Sudah, alhamdulillah. Anak-anak, dalam materi sekarang yaitu kita membahas tentang surat Al-Maun ya. Surat Al-Maun itu adalah bahwa Allah mengajarkan kepada kita ya, supaya bisa, sebelum membahas surat Al-Maun kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun.
yut'aunal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah anak-anak, di dalam surat Al-Ma'un bahwa Allah mengajarkan kepada kita ya sebagai umatnya, yaitu apa? Satu, ya, kita harus berbuat baik kepada sesama dan juga beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Anak-anak tidak boleh menggunjingkan. Anak-anak harus selalu tidak boleh bertengkar dengan teman yang lainnya. Tidak boleh saling mengolok-olok. Iya. Dan anak-anak harus selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Pinter. Siapa yang hari ini tadi sholat subuh? Ada yang tidak sholat subuh hari ini? Berarti tidak cinta Allah. Kalau cinta Allah pasti melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan anak-anak sudah sholat subuh ya. Sudah sholat duha hari ini anak-anak? Sudah belum? Ah belum. Habis ini sholat duha ya sayangku ya. Nah, yang kedua, memberikan makan pada anak yatim dan orang miskin. Jadi maksudnya anak yatim juga anak yatim piatu juga ya. Anak-anak maksudnya apa? Apabila kita punya tetangga anak yatim tidak punya ayah atau yatim piatu tidak punya ayah dan ibu, maka wajib kita beri bantuan ya, wajib kita santuni. Dan orang miskin, maksudnya orang miskin apa? Mereka mungkin tidak punya apa-apa, tidak bekerja, sudah tua, ya, tidak ada yang mencarikan nafkah. Nah, itu wajib kita bantu, ya. Yang ketiga, anak-anak menjaga sholat dan waktu sholat, yaitu melaksanakannya harus ikhlas dalam melaksanakannya, harus tepat waktu. Oke? Jadi untuk menjaganya sholat, anak-anak itu sholatnya harus tepat waktu. Maksudnya apa? Ketika terdengar suara adzan, maka anak-anak harus segera apa? Harus segera ke masjid. Boleh harus sebelum ke masjid biasanya harus bagaimana? Harus apa? Mengambil air wudhu. Jadi anak-anak kalau mau ke masjid berwudhunya di rumah kan. Sekarang anjurannya karena ada apa? Karena ada corona ya, 19 pinter ya. Kemudian melakukan kebaikan dan mengeluarkan apa? Barang yang biasa digunakan ya, mengeluarkan barang yang biasa digunakan karena Allah. Maksudnya apa? Mengeluarkan barang untuk ibadah maksudnya, yaitu mendukakan kita. Ya Allah, semuanya melakukan suatu kebaikan. Contohnya, kekayaan kita sebagian kita berikan. Kita gunakan untuk ke jalan Allah. Dari sini ada yang bertanya sayangku, anak-anak? Sudah jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Selanjutnya di dalam ya ini bawahnya sayangku Masian ya. Di dalam surat Al-Ma'un Allah melarang kita satu mendustakan agama. Ya, tidak percaya karena Allah itu sama halnya juga mendustakan agama. Agama apa? Loh, Agama Islam. halo sayangku. Anak-anak kira-kira agama apa ya? Agama Islam. Lah, Islam. Pinter. Kemudian menghargai anak yatim dan orang miskin. Maksudnya apa? Biasanya itu menghargai anak yatim itu kita tidak boleh menghargai anak yatim, tidak boleh memusuhinya, ya. Biasanya anak-anak kalau masih anak-anak gak boleh-bolehan itu tidak boleh, ya. Saling bertengkar itu pun juga tidak boleh. Anak yatim atau siapa saja harus kita saling menyayangi. Kemudian kita tidak boleh melakukan orang itu miskin,
Nggak punya baju, bajunya compang-camping. Wah. Masih bola-bola. Iya, boleh enggak anak-anak seperti itu? Nggak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, berbuat sombong. Tahu anak-anak sombong? Wah, aku lo punya mobil, rumahku mewah. Orang itu lo nggak punya rumah, tidurnya di jembatan. Boleh enggak seperti itu? Nggak boleh. Tidak boleh, karena orang kaya kita lebih ada yang lebih kaya lagi. Siapa? Allah. Allah. Kemudian tidak boleh meninggalkan sholat fardu. Apa anak-anak sholat fardu itu anak-anak? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu fardu itu wajib. Oke? Ya, jadi sholat fardu itu wajib. Oke? Jadi tidak boleh ditinggalkan. Oke? Selanjutnya adalah huruf hijaiyah. Tahu enggak anak-anak huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah adalah huruf atau ajab Arab yang dipakai untuk menulis Al-Quran dan Al-Hadis. Tahu Al-Quran yang anak-anak mengaji itu loh, anak. Oke, tahu? Nah, itu namanya huruf. Tulisannya itu namanya huruf hijaiyah atau abjadnya adalah tulisan Arab. Biasanya anak-anak mungkin mengenalnya tulisan Arab itu loh. Nah, itu namanya huruf hijaiyah. Berapakah jumlah huruf hijaiyah itu? 29 Ada 29 huruf. Ayo, siapa yang bisa membacakan bersama-sama? Yuk. Alif. Alif, ba, ta, jim, ha, dal, dal, ro, sin, ain, ya, mim, nun, bu, ha, hamzah, ya. Pinter anak-anak. Siapa yang belum bisa angkat tangan? Mas Ai sudah bisa ya Mas Ai? Tilawati berapa Mas Ai? Tilawati 6? Mas Ai, 3. oh alhamdulillah. Masih kelas 1 sudah tilawati ketika hebat. Kelas 2 sih lupa Usinda. Ih, ampun. Ya, ada yang sudah Al-Quran? Belum? Ada yang sudah tilawati 5? Oh, hebat. Ya. Mudah-mudahan anak-anak nanti mengajinya biar lancar semuanya, sama Allah dimudahkan supaya cepat naik ke tilawati selanjutnya. Oke? Hanya itu doanya Us Indah. Oke ya? Selanjutnya anak-anak ya, bawa huruf hijaiyah. Tadi berapa jumlahnya huruf hijaiyahnya? 33. Loh. Tadi berapa? Mas Zafran, 29 Mas Zafran. Ya. Oke, selanjutnya adalah sebagai pelajar Muhammadiyah, anak-anak kalian harus mengenal, harus tahu, dan harus bisa membaca kalimat yang ditulis dengan huruf hijaiyah dengan baik. Supaya bisa, berarti anak-anak harus bagaimana? Tapi kan ada uangnya yang di atas terus ada Ya, harus belajar ya sayangku. Tanpa belajar anak-anak tidak akan bisa. Nah, anak-anak juga harus belajar menulis Arab. Ya, kalau membaca mungkin insya Allah ya ketemu biasanya apa? itu Ada mengajikan juga ya. Kemudian syarat pokok untuk dapat memahami Al-Quran adalah belajar dengan baik.
belajar menulis, membaca setiap hari. Bukan kalau ada waktunya mengaji saja, tetapi setiap hari harus kita baca. Oke? Oke, ingin tambah pintar di sekolah mengaji, di rumah juga harus mengaji. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah ini ada kisah teladan. Anak ini adalah tentang seorang anak, yaitu Ibnu Hajar. Ini adalah belajar pada gurunya. Beliau ini termasuk murid yang lambat, baik melambat membaca atau mempelajari ilmu apa saja. Ya, dia merasa malu karena tidak bisa. Dia sedih. Akhirnya karena dia malu kepada teman-temannya, kepada gurunya, akhirnya beliau pamit. Ustadz, aku mau pulang saja. Aku belajar di sini itu tidak bisa-bisa, Ustadz. Begitu Ibnu Hajar. Kemudian ustadznya bagaimana? Kemudian ustadznya mengizinkannya untuk pulang. Belum jauh dalam perjalanannya, ya, Ibnu Hajar kehujanan, turun hujan. Akhirnya dia berlari, kemudian dia berteduh di dalam gua. Ketika dalam gua, beliau ini melihat sambil mengamati air yang menetes dari atas, kemudian di bawahnya itu ada batu. Kemudian lama-kelamaan air yang tetes terus menerus yang di atas batu itu, lama-kelamaan batunya itu berlubang. Kemudian Ibnu Hajar berkata, seandainya aku seperti itu ya, berarti aku harus belajar terus-menerus, maka aku pasti bisa. Sedangkan batu yang keras itu saja bisa berlubang, kalau otak saya kan tidak keras, maka aku pasti bisa. Jadi anak-anak, pesannya Us Indah, anak-anak ya, jangan putus asa anak-anak ketika belajar. Jangan berkata, Us aku gak bisa, Us ya apa? Pasti bisa anak-anak. Tidak ada yang tidak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya ketika sudah reda hujannya, kemudian Ibnu Hajar kembali lagi ke pondok lagi. Ustadz, aku kembali lagi. Aku ingin lebih rajin belajarnya. Pasti suatu saat aku pasti bisa. Ya, gitu. Ibnu Hajarnya bilang seperti itu kepada ustaznya. Akhirnya ustaznya apa? Mempersilahkan untuk kembali lagi, tapi senang juga ustaznya. Oleh karena itu sekarang Ibnu Hajar ini terkenal di dunia Islam. Anak-anak ingin seperti itu apa tidak? Teman ya. Kalau anak-anak ingin seperti itu berarti anak-anak harus bagaimana sayangku? Rajin belajar. Tidak boleh apa tadi Usinda bilang? Putus? Tidak boleh putus atau harus bersemangat. Oke? Nah, ini ada sesuatu. Coba perhatikan lagi. Bersabarlah. Loh, sebentar. Nah, bersabarlah dalam belajar dan terus-menerus untuk mencoba. Itu merupakan kunci untuk meraih keberhasilan. Dan jangan pernah putus asa dalam menuntut ilmu. Karena tidak ada orang yang bodoh di muka bumi ini kecuali karena malas. Oke? Anak yang malas nggak bisa pinter. Tapi kalau anak yang gigih, rajin belajar terus menerus pasti bisa. Oke? Anak-anak, itulah kisah teladan Ibnu Hajar. Semoga anak-anak menjadi anak yang hebat, jadi anak orang yang sukses di kemudian hari, dan menjadi
anak kebanggaan orang tua. Satu lagi, harus selalu ingat kepada Allah. Jangan meninggalkan perintah Allah dan jauhilah larangannya. Terima kasih. Mohon maaf Us Indah ya. Mudah-mudahan kalian paham. Di situ ada soal ya, tolong dikerjakan. Tetap di rumah, tetap semangat. Assalamualaikum. Nah, sekarang waktunya Usdian. Silakan Usdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana kita senam tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, Bu pinjem ya. Tepuk 3. Loh, kok nggak ada suara? Dalam? Sampun? Sampun namanya. Sudah siap? Oke. Pasang senyum ganteng-ganteng cantik-cantiknya. Yo, ada yang ngantuk Mas Ibran. Kenapa kepalanya Mas Ibran? Puyeng. Puyeng. Puyeng tak kepalanya, dipijit. Katanya Mas Ibran, yuk pijit kepala. Katanya puyeng. Nanti ada yang minum susu pakai dot Mas Dava. Astagfirullahaladzim. Dotnya kelihatan warna hijau itu mau. Lah tambah diketokno malu. Malu ya, kok masih minum dot. Ngono. Oke, anak-anak sudah siap? Oke, PKN-nya Ustazah mau tanya. Siapa yang pernah itu ya pergi ke tempat bermain ya? Siapa yang pernah pergi ke tempat bermain bersama-sama? Oke. Kalau bermain sama teman-teman gimana? Boleh bertengkar? Harus rukun. Boleh. Enggak, punyaku. Gak bolomu, boleh? Gak boleh. Berarti harus saling pengertian. Atau jika bermain tidak ada. Bergantian apa tidak? Apa keroyokan? Apa rebutan? Enggak. Oh, pinter bahkan saya cantik udah jawab. Si. Mas Ibran kenapa ya kepalanya puyeng ta? Kok pegang kepala terus? Oke. Mas Rafardan ngantuk? Mas Rafardan ngantuk ta? Enggak ya. Oh, Mbak Afika itu loh duduk bersandar. Capek ya punggungnya. Yeah. Oke, Ustazah percepat ya. Karena itu ada halaman 5, ada Dayu, Edo, Lani, Siti, Meli sedang bermain apa itu yang perempuan-perempuan? Perempuan-perempuan sedang bermain apa itu? Nah, itu. Woi, lompat tali. Ada Udin, Edo sama Beni, satunya itu petugas kebersihan. Nah, ya, petugas kebersihan. Mereka bermainnya itu enggak bergantian apa hidup rukun itu pengertian? Oke, hidup rukun ya. Bertengkar enggak mereka itu? Enggak. Mereka kompak ya berarti? Tapi yang itu kayak mau marah gitu. Yang mana? Itu. Enggak, itu kasih semangat. Ayo Beni, ayo. Edo, ayo Beni gitu. Yang main kan Beni. Udin kan juga yang begini-begini. Ayo gitu. Terus kita lihat halaman 7. Let's go. Naik keretanya. Sudah siap? Iya, halaman 7 begini. 7, 5 sama 2. Oke. Sudah? Hah? Loh ya belum, gantian. Yo mosok bareng pula tukaran. Piye ta? Yo gantian anak-anak, bergantian, sabar menunggu
Giliran. Enggak bareng-bareng nanti kan enggak jadi main dong. Jadinya bertengkar. Nah, itu ada bapak-bapak. Siapa yang pernah di sekitar rumahnya kerja bakti? Nah, pernah lihat apa pernah ikut? Pernah ikut. Apa cuma ngambil jajannya tok? Pernah ikut. Apa cuma lihat terus ikut ngambil kuenya bapak-bapak pas kerja bakti ya? Yo, jangan ya. Kasihan bapak-bapaknya bekerja. Itu ada yang membersihkan sungai ya. Itu gambarnya Ustazah punya. Ada yang semua membersihkan selokan. Karena nanti kalau akibat banjir, kalau selokannya tidak dibersihkan, apa yang terjadi anak-anak? Oh iya, banjir. Nanti kalau banjir bisa masuk rumah enggak ya? Wah, betul. Berarti anak-anak boleh buang sampah di selokan? Oh, siapa sih muni boleh mau? Ayo. Gak boleh, nanti kalau banjir itu bahaya. Semua barang-barang yang di rumah jadi rusak. Itu ada gambar musyawarah. Itu Pak RT musyawarah sama Pak Lurah. Mau pemilihan umum atau mau pemilihan RT, mau musyawarah kerja bakti. Nah, yang sampingnya lagi itu ada Beni Udin. Itu sedang ngapain ya? Oh iya, sholat berjamaah di mana? Di masjid boleh, di rumah juga boleh sama ayah dan ibu. Nah, sekarang Ustazah mau lihatkan video. Oke? Ustaz, video halaman yang buat sabun ya. Kita buka sabun, gimana ya sabun? Halaman 13. Halaman 13. Ayo, lanjut. Yuk disimak ya. Ini sabunnya. Itu ada pakai sabun batang ya, boleh merek Gift, boleh sembarang. Lux boleh. Iya. Yang murah boleh pakai Gift kok. Lebih mudah. Nah, dibuka itu sabunnya. Nah, warnanya pink. Nah, lalu dipakai pisau. Nah, itu dikerok. Dipakai pisau atau pakai pines. Cutter. Nah, dibentuk dulu sampai halus, dipipihkan. Masak dong. Apa nih? Loh, sik nang nanggal iki ya ngono, Pak. Oleh teko Gift soalnya sabun sebelah. Yo gedekno. Oke, itu dipipihkan sampai tipis, dikerok sampai halus ya. Awas ya, saat menggunakan harus ada pendampingan dari ayah dan bunda. Tidak boleh digunakan yang lain. Nah, sampai tipis. Jadi harum. Nah. Cepet sih Pak. Ustazah cepatkan ya. Nanti anak-anak bisa buat sendiri. Nah, itu dibentuk. Nah, bentuk kepala kura-kura. Dibuat sketsa dulu. Nah, terus dipotong. Itu punggung kura-kura. Nah, diukir-ukir. Nah,
jadilah punggung si kura-kura. Nah, kaki kura-kura. Tuh bentuk kepalanya. Nah, terus Pak. Apa Bu? Bapak-bapak. Nah, itu yang belakang, bagian belakangnya, bagian dada, bawah, tulang belakang, apa namanya? Badannya yang bawah, di bawah tempurungnya. Nah, kasih matanya biar dia bisa melihat dunia ya. Nah, kasih hidung buat bernafas. Nah, wis Pak. Dirapikan pelan-pelan. Nah, jadi si kura-kuranya. Nah, anak-anak besok bisa boleh buat model apapun dari sabun batangan. Oke? Boleh pakai merek Gift, boleh pokoknya sabun yang batangan, bukan yang cair loh ya. Nggak bisa digunakan. Oke, dalam. Ya? Dalam. Apa? Bisa model lain. Model apa aja boleh. Boleh model lain. Emang boleh diwarnain. Loh, pakai sabun kok diwarnain? Sabunnya sudah berwarna ya. Sabun itu ada yang pink, hijau, putih, kuning, merah. Kan sabunnya sudah berwarna. Terus diwarnain yang Mana? Tapi kan nggak apa-apa sabunnya itu. boleh pakai Lifebuoy, boleh pakai sabun merek selain Gift, boleh. Pokoknya nah, ya dalam Keranjang tahu. boleh. Mau buat keranjang boleh. Boleh. Bikin ular boleh. Bisa buat ular, tinggal panjang dibentuk kepalanya. Tapi kan Boleh. emang kan nggak ada kan apa suka ada Tuh, buat yang bagus, yang ganteng. Loh, kok bawa bantal Mas Dimas? Sudah mau bobok lagi. Oh, Mas Dimas mau bobok. Mas Dava, jangan ngedot lo ya. Oh, enggak Oke, kita panggil Ustadz Rizky ya. Ustadz. Pak Ustadz. Loh, Pak Ustadznya nggak datang kemana tuh ya? Lah, ini dia. Cek soroman sih ya Allah, ngerti aku soroman sih. Lah, ini dia. Loh, ada Mamo. Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bersemangat. Betul. Oke, coba diulang lagi. Ustadz Rizky masih belum dengar ya, masih belum dengar, belum serempak. Ya masih lemes. Ini kalian masih pagi loh ya. Ayo, tidak boleh ada yang ngantuk. Coba anak-anak kalau ngantuk sekarang dipegang telinganya. Ayo dipegang telinganya. Telinganya dipijet dulu, ayo dipijet biar nggak ngantuk. Ayo Mas Zafran, kedua telinganya. Jangan dijewer ya, dipijet. Dipijet. Oh dijewer. Ayo Mas Aidan. Mas Aidan, pegang telinganya Mas Aidan. Oke. Dipijet. Loh, Mbak Loli itu dipijet sama siapa Mbak Loli itu? Oh, sama Bunda ya. Oke, masih ngantuk? Masih ngantuk? Masih ngantuk? Kalau masih ngantuk tepuk pipi nih. Kalau masih ngantuk tepuk pipi nih. Ayo. Jangan keras-keras ya. Kasihan pipinya nanti.
Oke, sudah itu ya. Kenapa? Kenapa? Oke, kita mulai ya, kita mulai. Oke, anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai gerak bertumpu, yaitu loncat kelinci. Nah, di rumah anak-anak ada yang punya kelinci enggak? Coba angkat tangan yang punya kelinci. Ustadz Rizky pengen lihat yang punya kelinci, angkat tangan. Yang punya kelinci angkat tangan. Yang punya kelinci. Oh, Mbak Indi punya kelinci. Terus siapa lagi yang punya kelinci? Mas Aska punya kelinci. Siapa lagi? Oh, Mas Jerry juga punya kelinci. Nah, ada 3 teman kita yang punya kelinci. Ya. Oh, Rifki juga. Oke, ya. Nah, anak-anak bisa mengamati ya bagaimana gerakan lompat kelinci. Bisa ya. Nah, kelinci itu kalau lompat kan tangannya di sini, kayak kanguru, ya, lompat. Beda sama katak. Ya, kalau katak kan semuanya menapak ke lantai. Kalau kelinci kan enggak. Ya, dia lompat tanpa awalan. Jadi langsung lompat. Lompat. Nah, seperti itu. Nah, kita nanti akan belajar mengenai loncat kelinci. Nah, oke. Berikutnya. Jadi, anak-anak, tugas kita hari ini atau minggu ini adalah anak-anak nanti akan mempraktikkan gerakan loncat kelinci. Nah, lanjut. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan loncat kelinci, apa itu gerak bertumpu? Nah, kemarin sudah sempat Ustadz Rizky jelaskan ya. Gerak bertumpu adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menekan dan menolak telapak tangan atau kaki pada suatu bidang tertentu. Contohnya pada lantai. Nah, sekarang Ustadz Rizky mau tanya dulu. Zoom. Anak-anak, Ustadz Rizky ini sekarang sedang bertumpu menggunakan apa? Kaki. Halo? Kaki. Dinyalakan mic-nya yang bisa menjawab. Ustadz Rizky sekarang sedang bertumpu menggunakan apa? Nah, pinter. Ya, kalau posisi berdiri seperti ini, Ustadz Rizky sedang bertumpu menggunakan kaki. Ya, terus kalau katak, tahu kan, dibayangkan ya, seekor katak itu bertumpu dengan menggunakan apa? Kaki dan tangan. Kaki dan tangan, pinter. Ya, berarti bisa membayangkan ya. Ya, apa itu gerak bertumpu? Bisa ya? Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu loncat kelinci. Nah, itu bisa kita amati. Ada si Kenzo ya. Si Kenzo dengan kelincinya. Ya. Si Kenzo dengan kelincinya. Dia sedang melompat. Nah, tangannya seperti kanguru ya. Seperti kanguru. Nah, seperti ini, loncat tanpa awalan, tanpa berjalan. Halo ya? Ustadz Rizky. Kenapa? Mukanya Ustadz Rizky loh. Mukanya kenapa? Mukanya Ustadz Rizky kenapa? Berubah ya? Semua. Wah. Bayangan. Ya, oke, lanjut. Loncat kelinci pembahasannya. Oke, gerakan loncat kelinci merupakan salah satu gerakan yang tergolong senam tanpa menggunakan alat. Ya, gerakan kelinci memang sangat sederhana dan juga mudah untuk dilakukan. Ya, tetapi sangat baik dan menguatkan otot kaki dan juga memperbaiki bentuk tulang belakang. Ya, diperlukan juga kelincahan dan kekuatan yang baik untuk melakukan gerakan ini. Nah, anak-anak, jadi ketika kalian melakukan gerakan loncat kelinci, kalian secara tidak langsung melatih otot kaki kalian. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ya mengenai gerak kelincahan juga dan juga menguatkan otot bagian punggung. Nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkah ketika kalian melakukan
gerakan loncat kelinci. Yang pertama sikap awalan, ya, melakukan sikap awalan pada gerakan meloncat kelinci dengan posisi badan tegak lurus, ya. Lalu membuka kedua kaki, dibuka selebar bahu, jangan terlalu panjang ya, selebar bahu, ya. Kemudian arahkan pandangan ke depan, nggak boleh lihat atas, nggak boleh lihat kanan kiri, lihat ke depan lurus pandangannya, ya. Lalu tegakkan badan dengan mempertahankan punggung supaya tetap berada pada posisi yang lurus. Punggungnya nggak boleh gini, nggak boleh, harus tegak lurus, bersiap untuk melompat, ya. Lalu yang kedua adalah bersiap. Gerakan berikutnya dalam loncat kelinci yaitu bersiap. Gerakan bersiap dilakukan dengan cara menurunkan badan secara perlahan. Nah, lalu turunkan hingga badan berada pada posisi jongkok. Ikutilah juga dengan tangan yang sedikit terangkat ke atas, ya, sebagai upaya. Nah, seperti ini ya, sebagai upaya dalam menjaga keseimbangan badan. Oke, selanjutnya yang nomor 3 adalah lompatan. Melakukan lompatan dengan menggunakan kedua kaki sebagai tolakan. Jadi untuk untuk loncat kelinci ini, anak-anak bertumbuh menggunakan kedua kaki, ya, menggunakan dua kaki, berada di udara supaya lompatan akan menjadi lebih jauh nantinya. Ya, pertahankan posisi tangan agar sedikit menekuk titik pada saat kaki hampir menyentuh lantai. Ya, maka tekukan kedua kaki, bersiap dalam melakukan pendaratan. Lalu yang keempat adalah mendarat, ya, mendarat saat setelah melompat. Mendarat ini menggunakan kedua telapak kaki yang menapak lurus di permukaan tanah. Ya, tetap pertahankan posisi kedua tangan sebagai proses menyeimbangkan badan. Ya, jadi tangannya tetap gini, nggak boleh gini. Nanti kalau gini kalian tidak seimbang terus jatuh. Ya, fungsi tangan di sini adalah untuk agar supaya tubuhnya seimbang. Ya, badan condong ke depan agar tidak mudah jatuh ke belakang. Nah, sekarang Ustaz Rizky praktekkan sebentar ya. Jadi seperti ini, ya, seperti kayak cita, nggak usah Mas. Gini langsung lompat tanpa awalan, lompat. Nah, kayak kelinci, ya, lagi lompat. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Paham sampai sini anak-anak? Halo? Paham? Oke. Nanti tugasnya kalian, Zoom. Nanti tugasnya kalian adalah anak-anak mempraktikkan gerakan loncat kelinci. Beda ya, lompat sama loncat itu beda ya. Loncat itu tanpa awalan berjalan. Tapi kalau lompat anak-anak pakai awalan, entah itu berlari, entah itu berjalan. Paham ya? Loncat dan lompat itu berbeda. Ya. Kalau loncat itu diem langsung loncat. Ini loncat. Ya, kalau lompat ada pakai awalan. Nah, itu lompat. Ngerti ya? Ngerti ya? Ya, oke, pinter. Dibedakan. Apa? Katanya lompat sama loncat itu beda, tapi loncat sama lompat itu menguruskan badan. Iya, itu untuk melatih kelincahan. Jadi anak-anak yang mengikuti biasanya ekskul futsal, ekskul renang, pasti kan disuruh pemanasan dulu sama Ustaz Rizky kan? Nah, di antara pemanasan tersebut tadi ada gerakan loncat atau lompat tadi. Nah, nanti kalau ada PH, ada pengertian apa bedanya lompat dan loncat, harus bisa menjelaskan. Ya, oke ya? Oke ya, jangan lupa tugasnya. Ya, loncatnya 4 kali. Ya, loncatnya 4 kali. Diulang 4 kali. Paham ya anak-anak ya? Nah, ini contohnya ini. Silakan dilihat. Ono. Cuman baru tak edit. Kok lagi udah kasih orang.
ate ribet. Masuk rono Nah, anak-anak tadi sudah sempat dilihat ya gerakan loncat kelinci tadi. Nah, silakan nanti anak-anak praktek 4 kali ya. Nanti videonya silakan dikirimkan melalui link Google Form yang akan Ustadz Rizky berikan nanti di grup. Paham ya anak-anak ya? Paham? Oke, terima kasih. Nanti kalau ada yang belum paham bisa japri WA-nya Ustadz Rizky. Oke ya? Kalau linknya nggak masuk. Nah, kalau linknya nggak masuk, boleh dikirim WA Japri. Ya Mbak Loli, siap? Bisa, oke? Oke, terima kasih anak-anak ya. Sekarang Ustadz Rizky mau panggilkan Usmus, Usdian, dan juga Usindah. Oke. Gimana setelah olahraga? Seger ya? Sehat ya? Gimana, capek apa enggak setelah olahraga? Anak-anak setelah olahraga capek. Oh, semangat, tambah semangat ya, supaya sehat ya kita olahraga. Mas Davin ganteng. Oke anak-anak, pelajaran hari ini di Cikuan Ustazah sampai di sini. Senin besok Ustazah akan mendampingi lagi. Ustazah akan pamit, ditutup dengan doa hamdalah dan kafaratul majelis sama-sama. Abata. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya, tetap menjaga kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Memakai masker kalau keluar. Terus menjaga jarak. Semoga ilmunya anak manfaat ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.